Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifty Al-Fajri dengan NIK 210.059. Di sini saya ingin mengajari Anda siswa semua mempelajari penelitian geografi lanjutan yang mungkin sebelumnya sudah diceritakan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam penelitian geografi lanjutan ini? Nah, penelitian geografi lanjutan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menganalisis, mendapatkan, dan menentukan metode penelitian mengenai data geografi. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari juga bagaimana cara untuk membuat penelitian geografi dalam bentuk laporan. Nah, untuk materi yang pertama kita akan langsung masuk saja ke data geografi. Nah, mungkin sebelumnya Anda sudah pernah mendengar mengenai data mungkin ya. Nah, mungkin Anda pernah dengar data tersebut di pelajaran coding contohnya, atau di bagian statistik mungkin contohnya. Nah, tetapi maksud dari data yang dimaksudkan di sini adalah data sebagai bahan untuk membuat penelitian atau menentukan topik penelitian. Nah, tentu saja data geografi merupakan data untuk menentukan bahan dalam untuk membuat penelitian geografi. Selanjutnya, data ini bersifat dua. Yang pertama ada objektif. Data yang bersifat objektif ini maksudnya kita tidak dapat memanipulasi data tersebut dan memang data tersebut benar adanya di sana. Nah, data tersebut mungkin bisa kita ubah sedikit jikalau ada kesalahan penulisan. Nah, selanjutnya data tersebut bisa bersifat fakta atau aktual, yang berarti data tersebut dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya oleh kita sendiri sebagai peneliti. Nah, selanjutnya data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada data primer. Data primer ini kita mendapatkan data dari kita sendiri. Kita sendiri yang meneliti dan kita sendiri yang mendapatkan datanya. Nah, contohnya kita meneliti sesuatu dengan metode wawancara. Nah, hasil wawancara itu bisa kita gunakan sebagai data penelitian. Nah, data itu yang disebut data primer. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini kita bisa dapatkan dengan pihak kedua atau pihak-pihak lain contohnya, yaitu seperti instansi pemerintah atau yang ada di internet seperti jurnal, artikel, dan berita. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian data, cara mengambil data geografi. Nah, teknik pengambilan data geografi ini ada berbagai macam. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan survei lapangan. Survei lapangan ini kita mengambil data tersebut langsung ke lapangan. Nah, contohnya adalah kita ingin meneliti tentang kejadian, mungkin ada kejadian di sekolah mungkin kan. Nah, kita bisa ke sekolah tersebut untuk meneliti kejadian tersebut. Contoh lainnya adalah mungkin yang ada di lembah Anai kemarin mungkin contohnya ya. Nah, di lembah Anai itu kan terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, kita bisa ke lembah Anai tersebut untuk meneliti kenapa bencana itu terjadi dan bisa dijadikan sebagai data penelitian. Nah, selanjutnya ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini kita mengambil data dengan studi kepustakaan, seperti contohnya kita mengambil dari jurnal atau artikel atau bentuk tulisan lainnya. Selanjutnya ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi sama dengan studi kepustakaan cara mengambilnya, tetapi yang kita ambil adalah data dokumentasi. Contohnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, mungkin video contohnya atau berita yang muncul di TV contohnya. Selanjutnya ada metode wawancara. Seperti yang kita tahu, wawancara itu dilakukan dengan dua orang, yang ada satu sebagai penanya, yang satu sebagai penjawab. Nah, data wawancara itu seperti itu juga, kita melakukan wawancara, mengambil informasi dari hasil wawancara tersebut untuk dijadikan penelitian geografi. Nah, yang selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner ini bisa dilakukan jika kita mempunyai data pertanyaan. Contohnya kita ingin mengambil data yang jumlahnya banyak
Tapi kita bisa melakukan dengan sampel, dengan orang yang lebih sedikit, tapi masih dalam lingkup dan masih dalam lingkup penelitian yang kita lakukan. Contohnya kita melakukan kuesioner mengenai bagaimana pengaruh pembelajaran yang berubah-ubah dengan nilai yang didapatkan dari siswa. Nah, kita bisa melakukan teknik kuesioner ini dengan membagikan kuesioner kepada siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada metode penelitian geografi. Nah, metode penelitian ini dilakukan untuk kita sepertinya kita contohnya sudah mendapatkan data tersebut kan. Nah, kita lakukan penelitian geografi, metode penelitian geografi untuk mengolah data tersebut. Nah, metode penelitian geografi ini ada berbagai macam pula. Nah, metode penelitian pertama itu ada metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini kita menjabarkan secara terperinci mengenai masalah yang ada, masalah geografi yang ada di suatu tempat misalnya. Contohnya kita akan ambil contohnya seperti yang di lomba aneh kemarin. Nah, kita menjabarkan secara terperinci mengenai apa yang terjadi di sana, di mana tempatnya, dan apa yang terjadi di sana. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kita merincikan itu secara terperinci, tetapi kita tidak kesana secara langsung. Kita hanya bisa menggunakan data-data yang sudah ada terdahulu untuk dijadikan laporan. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini kita bisa contohkan seperti di lembaga yang kemarin, tetapi seperti bencana banjir atau longsor. Nah, kita mengambil kasus banjirnya saja untuk kita terperincikan lebih jauh lagi di lembaga tersebut. Nah, seperti kenapa banjir itu bisa terjadi, dan kita kaitkan dengan hal yang berhubungan lagi dengan banjir. Selanjutnya ada metode survei. Metode survei ini kita ke lembah aneh itu secara langsung untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Contohnya apa yang kita dapat di sana kita catat sebagai data. Selanjutnya ada metode historis. Metode historis ini bisa kita lakukan dengan menghubungkan kronologi waktu kejadian. Contohnya mungkin di lembah aneh sebelumnya ada kejadian hal yang serupa. Nah, kita kaitkan dengan hal itu. Kenapa bisa terjadi dengan studi kronologi. Selanjutnya ada metode korelasional, yaitu metode menghubungkan dua variabel yang bisa kita simpulkan sebagai kesimpulan dari penelitian kita. Nah, metode korelasional ini bisa dicontohkan seperti kejadian lembah aneh itu kenapa bisa terjadi, tapi kita kaitkan dengan variabel yang lain. Contohnya mungkin ada pengaruh kenapa kejadian lembah aneh itu bisa terjadi. Nah, kita kaitkan mungkin sebelumnya di Gunung Merapi yang merupakan pusat kejadian. Nah, kita bisa kaitkan hal itu. Selanjutnya ada metode eksperimen. Eksperimen ini biasa dilakukan dengan menggunakan analisis angka-angka dan biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya ada cara menganalisis data geografi. Menganalisis data geografi ini ada 3 cara. Yang pertama, analisis lokasi. Analisis lokasi adalah analisis yang bersifat lokasi. Misalnya di kejadian lembah aneh kemarin, mungkin lokasinya merupakan perbukitan yang terjal dan sudah banyak yang bisa naik di sana, dan yang itu mungkin yang memudahkan kejadian banjir atau tanah longsor itu bisa terjadi. Selanjutnya ada analisis penyebaran. Analisis penyebaran ini kita bisa contohkan seperti pemetaan dampak kejadian lembah aneh itu seberapa besar dan seberapa banyaknya. Mungkin kita bisa lihat dengan pemetaan. Selanjutnya ada analisis keuangan. Analisis keuangan kita bisa kaitkan dengan dampak yang terjadi akibat dari kejadian masalah yang terjadi. Yang perlu saya tulis belum selesai lagi. Nanti kesini.
Udah ngomong langsung lagi. Ngomong sambil duduk bisa. Iya. Aku nggak bisa tengok. Ibu saya berapa menit nih? Nggak tahu, udah 10 menit lewat. Nah, selanjutnya materi terakhir. Selanjutnya adalah materi terakhir mengenai sistematika contoh. Ulang. Selanjutnya ada materi terakhir yang berupa sistematika laporan penelitian geografi. Sistematikanya bisa kita lihat dengan 3 bentuk sistematika. Yang pertama ada bagian pembukaan. Bagian pembukaan itu biasa berisi judul yang berisi judul laporan penelitian kalian. Yang kedua ada abstrak. Abstrak itu singkat apa ya? Simpulan dari semua laporan penelitian yang sudah kalian buat dijadiin satu dalam suatu bentuk satu bentuk paragraf atau teks. Selanjutnya ada kata pengantar yang berisi kalimat terima kasih yang sebesar-besarnya contohnya atau kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian geografi tersebut. Dan selanjutnya ada daftar isi yang berisikan data letak penulisan dan biasanya diisikan dengan daftar tabel atau daftar gambar jika ada. Selanjutnya ada bagian isi. Bagian isi ini dibagi lagi menjadi ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini kita bisa lihat dari adanya latar belakang rumusan masalah yang bisa kita kaitkan dengan masalah. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisikan teori-teori yang membuktikan kejadian masalah geografi tersebut atau teori dan konsep serta hipotesis mengenai kejadian tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian itu yang berisikan lokasi penelitian yang itu terjadi, variabel penelitian yang kita ambil, cara pengambilan data, dan cara analisis data kita. Selanjutnya di bagian terakhir ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini berisikan pembahasan mengenai cara kita mengolah data tersebut dideskripsikan. Selanjutnya hasil penelitian tersebut kita paparkan juga di bagian itu. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan bagaimana kesimpulan dari pembahasan dan hasil yang kita dapatkan serta saran saran yang merupakan rekomendasi atau bagaimana cara penulis untuk bisa memperbaiki untuk penelitian yang berikutnya. Sebenarnya ada yang terakhir ada bagian pendukung. Bagian pendukung ini berisikan daftar pustaka berupa sumber yang kita dapatkan dari mana saja dan lampiran yang berisikan lembaga pelengkap seperti yang ada di data gambar atau daftar tamu. Nah, mungkin itu saja materi penelitian geografi lanjutan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan Anda. Jika ada yang belum paham, bisa Anda baca lagi materi ini di Padlet yang mungkin akan saya sediakan di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.